terima kasih kepada Mbak Yesika. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di webinar kelas pada hari ini. Saya ucapkan selamat datang di Conversa 2021. Saya Hani Winarti selaku Partnership Account Manager di Kiskas yang akan memandu diskusi pada hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai tren otomasi untuk menyusun strategi digital transformasi. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi semua bidang industri dari berbagai sisi untuk mencegah turunnya produktivitas dan hilangnya pendapatan. Hal tersebut dapat mendorong bisnis untuk mempercepat transformasi digital dan otomasi. Tidak terprediksi sebelumnya akan ada peraturan baru seperti karyawan dianjurkan untuk kerja dari rumah atau WFH, melakukan physical distancing ketika bertransaksi jual beli online, dan beberapa peraturan lainnya untuk mencegah penularan COVID-19. Ketika berbicara mengenai cara kerja jarak jauh melalui digital, otomasi akan menjadi solusi yang penting bagi perusahaan yang ingin terus menjaga efisiensi dan produktivitas kinerja mereka. Oleh karena itu, perusahaan perlu memanfaatkan otomasi untuk meningkatkan proses bisnis mereka agar tetap menjadi yang terbaik. Beberapa alasan tersebut membuat banyak perusahaan berbondong-bondong untuk melakukan transformasi bisnis mereka. Bukan karena ingin, tetapi memang terpaksa harus melakukannya. Salah satunya dengan melakukan otomasi. Apa sebenarnya otomasi itu? Apakah otomasi dapat menjadi indikasi kesuksesan sebuah perusahaan melakukan transformasi? Dan bagaimana otomasi menjadi bagian dari investasi strategi bisnis? Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas secara tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Bapak Daniel Kosasi selaku Key Account Director South Asia dari Vonage. Sebagai seorang Key Account Director South Asia, beliau memiliki keahlian di bidang Sales Channel Management, Business Development, dan Account Management. Mari kita sambut Bapak Daniel Kosasi. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Pak Daniel? Baik-baik, gimana kabarnya Bu Hani? Baik juga Pak, semangat sekali ya Pak untuk hari ini. Iya, ada eventnya Kiskas. Ini lagi WFH atau WFO Pak? Hari ini kami WFH, soalnya Baik, bolak-balik oke. terus WFH. Baik, narasumber kita pada hari ini sudah hadir di hadapan kita semua, dan di sesi awal ini narasumber kita akan memaparkan materinya. Setelahnya kita akan masuk ke sesi Q&A, di mana saya akan membuka kesempatan untuk rekan-rekan bertanya ke narasumber kita melalui public chat yang ada di kanan bawah microsite-nya. Jadi untuk rekan-rekan yang memiliki pertanyaan terkait dengan materi hari ini, dapat meninggalkan pertanyaan di kolom chat yang ada di samping. Baik, kalau begitu tidak perlu berlama lagi, saya persilakan kepada Bapak Daniel untuk memaparkan materinya. Silakan Pak Daniel. Baik Bu Hani, sebentar saya share screen-nya dulu ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan Kiskas yang telah memberikan kesempatan bagi kami Vonage untuk memaparkan tentang pengalaman kami di bidang otomasi dan terkait juga dengan customer experience, karena pada akhirnya apa yang akan dikerjakan dalam otomasi ini akan mempengaruhi menjadi satu key element untuk good customer experience. Pada kesempatan ini saya akan ditemani oleh rekan saya Franz. Jadi formatnya adalah saya akan memaparkan tentang otomasi dan customer experience ini. Setelah itu rekan saya Franciswanto akan memberikan semacam demo untuk lebih memvisualisasikan apa yang disampaikan dalam presentasi tersebut ya. Oke, pertama kita mungkin sekarang udah tahun kedua ya, dalam masa pandemi ini. Pertama apa yang kami lihat dari Vonage, mungkin bagi Anda yang pertama kali mendengar tentang Vonage, Vonage adalah communication API company. Jadi apa yang kami tawarkan adalah berbagai macam communication services ke customer kami lewat application program interface. Yang kami maksud dengan communication services adalah voice, video, dan messaging-nya.
Dan apa yang kami lihat dalam 2 tahun pandemi ini, seperti yang mungkin sudah diduga sebelumnya, pada tahun pertama, tahun lalu, kami melihat perkembangan yang sangat pesat dalam penggunaan communication services ini. Bisa dibayangkan ya, orang yang dulunya tidak menggunakan video, bisnis yang tidak menggunakan video akan lebih banyak menggunakan video. Demikian juga untuk communication service lainnya. Nah, perkembangan yang pesat ini kalau kita lihat di tahun ini ada sedikit semacam lebih stabil gitu ya, nggak menurun, tapi tidak berkembang sepesat tahun lalu. Dan ini yang apa kami sebut, yang kami lihat sebagai new paradigms ya, paradigma yang baru, di mana mungkin penggunaan sarana perkomunikasi tidak seperti pre-pandemi lagi, tapi lebih ke hybrid mode, di mana ada kombinasi atau integrasi lah antara on-site dan online experience dengan menggunakan communication API. Itu yang kami lihat selama 2 tahun pandemi ini, di mana moga-moga setelah post pandemi tidak balik ke pre-pandemi ya, jadi ada semacam kontinuitas lah di dalam perkembangan ini. Nah, apa yang kami lihat di dalam new paradigms ini tentang customer experience ini juga apa yang didapatkan oleh analis yang bekerja sama dengan kami, misalnya Forrester ya, mereka melihat perusahaan-perusahaan yang sukses, kriteria sukses itu dari sisi revenue mereka. Untuk Forrester ini mereka melihat untuk perusahaan-perusahaan yang sukses itu mereka bisa menawarkan customer experience yang lebih baik dibandingkan perusahaan yang tidak begitu sukses ya. Jadi kalau mereka lihat dari perkembangan revenue-nya untuk perusahaan yang sukses, itu mereka lihat ada perkembangan revenue lebih besar sekitar 14% dibandingkan yang tidak menerapkan customer experience yang baik. Di bidang retail, perbedaannya lebih besar lagi, sekitar 24%. Jadi bisa dilihat dari sini, kunci suatu kesuksesan di sebuah perusahaan itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa memberikan customer experience yang baik untuk end customer mereka. Nah, itu di sisi revenue. Di sisi profitability misalnya, ini yang diungkapkan atau ditemukan oleh Bain & Company ya, analis yang lainnya. Mereka melihat perusahaan-perusahaan yang bisa menerapkan customer experience yang baik, sedemikian hingga customer retention-nya itu meningkat sekitar 5%, profitability mereka bisa meningkat antara 25% sampai 95%. Jadi bisa kelihatan juga bagaimana customer experience itu menjadi suatu kunci ya di masa new normal ini untuk menjadi kesuksesan di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, itu apa yang analis temukan selama 2 tahun pandemi ini. Nah, berangkat dari situ, kami juga telah melakukan semacam survei dengan berbagai pemirsa atau audiens kami ya. Kami tanyakan ke pemirsa, customer experience yang baik itu semacam apa sih? Bagaimana sih suatu perusahaan bisa bikin customer experience yang baik ya? Jadi sebelumnya kan udah diungkapkan, untuk bisa sukses itu customer experience-nya mesti baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah customer experience yang baik itu definisinya kayak gimana gitu ya. Nah, dalam survei itu kami tanyakan beberapa kriteria untuk menentukan customer experience yang baik. Kami tanyakan, kalau suatu perusahaan itu berkomunikasi dengan end customer untuk bisa mendapatkan customer experience yang baik, itu communication channel-nya pakai apa? Apakah pakai voice, pakai messaging, atau pakai video? Dan dari hasil survei itu kami mendapatkan 32% merasa nyaman ya untuk bisa berkomunikasi dengan perusahaan itu dengan WhatsApp, karena apalagi di Indonesia, karena penetration dari WhatsApp udah cukup tinggi di Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya, misalnya di Filipina, di mana Viber lebih tinggi di situ. Jadi mereka melihat communication channel yang sebelumnya mungkin dipakai oleh perusahaan untuk menciptakan customer experience itu yang baik, mungkin udah mesti di review lagi ya. Dan dari survei itu juga kami lihat sebagian besar 55% lebih dari perusahaan-perusahaan tersebut sudah mengadaptasikan video sebagai sarana komunikasi dengan end customer mereka. Nah, itu dari sisi communication channel-nya. Nah, terus kemudian kami tanyakan, oke, kalau communication channel itu sudah diterapkan,
apa sih yang diperlukan untuk bisa menciptakan customer experience yang baik. Nah, dari sisi mereka, mereka bilang, dari sisi orang yang disurvei itu mereka bilang 35% mereka menyatakan, oke, baguslah kalau udah menggunakan WhatsApp, baguslah udah menggunakan voice dan video dan seterusnya, tapi yang penting juga bagaimana si berbagai communication channel itu bisa diintegrasikan. Jadi 35% dan mereka bilang, mereka mengharapkan kalau satu perusahaan itu sudah menerapkan multi-channel atau omni-channel communications, mereka ingin melihat bagaimana omni-channel itu bisa diintegrasikan untuk menciptakan seamless communication buat mereka. Dan itu dikonfirmasikan dengan temuan lainnya, di mana 59% mereka merasa frustasi ya, bagaimana kalau sebelumnya mereka berkomunikasi dengan suatu perusahaan itu lewat satu channel, kemudian mereka mesti mengulangi lagi informasi tersebut kalau mereka berkomunikasi dengan channel yang lainnya. Jadi mereka merasa frustasi gitu, 59%. Jadi bisa kelihatan cukup banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan yang belum bisa menerapkan atau memberikan customer experience yang baik dengan mengintegrasikan berbagai communication channel ini. Nah, disitulah kami merasa senang sekali bisa berpartner dengan Kiskas, karena Kiskas adalah salah satu perusahaan yang bisa membantu untuk mengintegrasikan berbagai communication channel ini sehingga memberikan customer experience yang baik ya. Dan itu seperti yang bisa kita lihat di slide ini, di mana ada berbagai communication channel yang satu perusahaan bisa tawarkan, bisa lewat in-person, on-site misalnya, bisa lewat mobile applications, bisa lewat website-nya, bisa lewat kontak center-nya, di mana si pengguna jasa dari perusahaan itu telepon kontak center-nya, atau lewat mobile apps-nya, atau lewat sosial media, lewat Instagram, atau lewat Facebook. Jadi bisa menggunakan banyak channel nih untuk sebenarnya untuk menjangkau end user, tapi belum tentu banyak channel yang disediakan itu bisa memberikan customer experience yang baik. Customer experience yang baik itu sebenarnya ditentukan atau ya boleh bilang ditentukan dengan cara bagaimana si perusahaan itu bisa menggunakan atau mengintegrasikan berbagai communication channel ini sehingga memberikan seamless experience ke end user-nya, ke customer mereka. Nah, dari situ saya ingin men-sharing-kan beberapa customer kami yang telah berhasil menerapkan seamless customer experience ini. Tidak selalu harus dengan menerapkan omni-channel experience, cukup misalnya dengan men-consider atau melihat bagaimana interaksi dari end user ini. Misalnya Popbox ya, Popbox bisnis modelnya cukup sederhana, di mana mereka memberikan kenyamanan bagi end user mereka untuk bisa menerima paket courier service ya, di mana bisnis modelnya sebelumnya kan kita ngirim paket, terus paketnya dikirimin, kita terima gitu ya. Nah, yang Popbox ubah dalam bisnis model mereka itu adalah dalam pengiriman paket adalah instead of ngirim langsung ke end user, sekarang ada Popbox Station yang bisa membantu si end user untuk ngambil paketnya pada waktu dan pada tempat yang mereka inginkan. Jadi mereka nggak usah nunggu-nunggu lagi kapan paketnya datang, dan nggak usah nyuruh orang nungguin di rumah supaya paketnya bisa diterima dengan baik. Bisnis modelnya cukup sederhana ya. Nah, sebelum pandemi mereka sudah menggunakan communication channel dari kami dalam bentuk SMS. SMS digunakan untuk onboarding, verifikasi, notifikasi juga. Misalnya notifikasi kalau paketnya udah terkirim, paketnya udah nyampe, dan seterusnya. Itu yang mereka kerjakan sebelum masa pandemi ini, dan untuk itu mereka menggunakan SMS. Nah, tahun lalu mereka bilang, oke, mungkin mereka mesti consider channel lainnya, messaging channel lainnya untuk menjangkau customer mereka. Karena mereka melihat penggunaan SMS ada beberapa keterbatasan, misalnya jumlah karakternya yang terbatas, attachment yang tidak bisa dimasukkan atau susah dimasukkan. Mereka terus gimana kalau kita pakai WhatsApp aja ya. Jadi mereka lihat, oke, mungkin ini suatu communication channel yang bisa diconsider untuk menjangkau customer mereka untuk mengirimin pesan.
Setelah mengimplementasikan, testing, dan rollout, ternyata penggunaan communication channel ini sangat membantu ya. Jadi dari berbagai matriks yang mereka kerjakan, NPS itu NPS Net Promoter Score ya, di mana matriks ini menyatakan sampai sejauh mana seorang customer itu akan merekomendasikan brand ke customer lainnya. Dan dari NPS sebelum ke WhatsApp dan sesudah ke WhatsApp ada peningkatan, yang mana sebelumnya adalah di bawah 90% meningkat ke 93,4%. Kemudian dari sisi delivery rates untuk messaging tersebut, dengan adanya WhatsApp yang mereka gunakan, mereka bisa dapat bisa lebih kelihatan ya delivery-nya, kan di WhatsApp bisa kelihatan kalau message-nya sudah terdeliver atau terbaca ya. Nah, itu sesuatu yang mereka appreciate juga dengan pengimplementasian dari WhatsApp tersebut. Nah, bukan itu aja, dengan adanya WhatsApp tersebut mereka bisa masukin attachment, bisa masukin dokumen-dokumen, bisa masukin QR code, survei, dan seterusnya. Nanti Frans bakal nunjukin demonya untuk itu. Nah, apakah mereka meninggalkan SMS? Sebenarnya enggak juga ya. Setelah mereka masuk ke WhatsApp, SMS masih dipakai karena enggak semua customer merasa nyaman juga dengan hanya menggunakan WhatsApp. Jadi mereka mengconsider juga channel lainnya mereka untuk failover kalau WhatsApp yang nggak nyampe karena mungkin jaringan datanya nggak bagus, mereka masih menggunakan SMS untuk itu. Jadi bisa dilihat di sini gimana satu brand yang bisa dengan sukses meningkatkan customer experience mereka dengan nggak usah mengubah flow-nya, cukup hanya nggak usah mengubah otomasinya juga, cukup dengan memperkenalkan communication channel yang baru untuk menjangkau customer mereka. Nah, customer lainnya adalah asuransi. Ini asuransi di Indonesia mungkin nomor 2 atau nomor 3 pada saat ini, jadi cukup besar. Namanya nggak bisa kami share di sini karena masih NDA. Seperti bisa dibayangkan lah ya, perusahaan asuransi kalau mereka mau menjual produknya, transaksi yang akan dilakukan adalah agen ketemu customer face to face on site dan mengenalkan produk-produk tersebut. Dan tentu saja bisa dibayangkan dengan adanya pandemi, business model atau sales model seperti ini akan sangat terbatas ya, karena lockdown, karena restricted move, face to face on site itu agak susah dilakukan. Tapi di samping lain untuk yang perusahaan asuransi ini mereka udah punya workflow-nya, udah punya customer journey-nya juga di mana dan punya security requirement di mana agak susah ya untuk mengubah workflow-nya untuk menjadikan semuanya online. Jadi apa yang mereka diskusikan dengan kami ketika mereka kontak kami, mereka bilang, oke, kita punya workflow nih, tapi karena ada pandemi ini jadi nggak bisa dikerjain lagi nih on-site meetingnya. Gimana kalau mengadaptasikan video? Tapi make sure ya nih video ini jangan bisa masuk ke dalam workflow-nya kami. Nah, apa yang kami tawarkan adalah dalam workflow yang ada, dalam mobile apps yang ada, kita enable existing mobile apps-nya dengan video communications. Dan dengan adanya video communication ini, hal-hal yang sebelumnya tidak bisa dilakukan karena pandemi ini bisa dikerjakan, di mana si agen bisa ketemu dengan customer dan melakukan sales prosesnya dengan lebih mudah. Dan tentu aja berbagai hal yang diperlukan untuk asuransi yang misalnya security, enkripsi, dan lain sebagainya itu bisa dimasukkan di sini. Nah, bisa dilihat juga di sini gimana sebuah perusahaan yang tidak mengubah workflow mereka, tapi memasukkan elemen yang baru ke workflow ini untuk bikin semacam workaround lah untuk menghadapi keterbatasan yang ada dalam pandemi ini. Ya. Referensi yang ketiga adalah G2A. G2A itu gaming company ya, gaming company. Jadi base-nya di Hong Kong, customer-nya sekitar 15 juta gamers atau users. Mereka ya karena gaming company tentu core business-nya, expertise-nya ada di gaming. Dan challenges-nya buat mereka adalah seperti kita bilang kan gaming itu sangat
prone ke fraudster ya, di mana banyak orang yang sign up sebagai fake users, kemudian melakukan fake transaction di platform tersebut, di platform gaming tersebut. Nah, si G2A ini terus kemudian kontak kita. Oke, kami mempunyai masalah seperti ini ya. Core expertise kami adalah di gaming dan kami tidak mempunyai waktu dan expertise untuk ngejar fraudster, mencegah fraudster dan lain sebagainya yang sign up ke platform kami. Dan dari situ kami memberikan solusi suatu workflow verifikasi yang nanti Frans akan demokan juga. Dan dengan workflow verifikasi itu semua hal yang terkait dengan onboarding, verifikasi akan dikerjakan oleh communication API tersebut. Nah, dari contoh-contoh tersebut mungkin bisa dilihat ya bagaimana berbagai perusahaan memasukkan either communication API yang berbeda atau mengadaptasikan satu bagian dari workflow mereka atau outsource salah satu bagian dari workflow mereka ke third party, kami misalnya untuk verifikasi, untuk memberikan customer experience yang lebih baik ke end customer mereka. Nah, mungkin pertanyaan sekarang gimana? Communication channel yang paling bagus apa sih? Workflow yang paling bagus apa sih? Sebenarnya dari pengalaman kami, yang diutamakan atau mungkin step pertama yang mesti dikerjakan adalah bukan menentukan communication channel-nya atau menentukan workflow-nya. Banyak dari customer kami dan mungkin juga yang dari perusahaan-perusahaan di sini yang sudah dikerjakan adalah mereka mulai melihat gimana berangkatnya itu dari customer journey-nya. Jadi mereka lihat untuk membuat suatu customer experience yang baik itu, customer journey apa sih yang diperlukan untuk end user-nya? Apakah misalnya kalau di healthcare, apakah itu dari on-site dulu atau off-site dulu misalnya? Atau kalau di e-commerce misalnya, apakah on-site dulu atau off-site dulu kebalikan? Nah, setelah itu katakanlah healthcare, katakanlah dalam customer journey ini yang ditentukan adalah on-site dulu untuk pre-screening misalnya sebelum ke dokter ya. Nah, dari customer journey itu terus dilihat kalau awalnya itu onboarding, registrasi, pre-screening. Dalam pre-screening itu interaksinya akan seperti apa? Misalnya langsung ke customer service atau ke dokter. Kalau ke customer service apakah lewat chatting atau lewat voice atau lewat video. Nah, itu baru ditentukan di situ. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini lewat slide ini adalah sebetulnya dari sisi dan kalau tujuannya adalah menciptakan customer experience yang baik dan ingin memberikan otomasi untuk itu, lihatlah customer journey-nya dulu. Dari customer journey yang dilihat itu atau yang sudah didefinisikan lihat itu baru bisa ditentukan otomasi semacam apa yang ingin diberikan. Nah, dari situ bisa dilihat dari otomasi apa yang ingin diberikan, bisa dilihat atau ditentukan communication channel apa yang akan dipakai untuk memberikan otomasi tersebut. Jadi bisa kelihatan step-stepnya ya. Sebelum saya hand over ke Frans, ini slide terakhir saya. Mungkin bisa dilihat, tadi saya sudah jelaskan mengenai customer kami yang menggunakan berbagai macam communication channel atau communication workflow untuk membantu customer experience mereka dan membantu otomasi mereka. Dan dari situ bisa dilihat bagaimana kami sebagai communication channel provider bisa membantu partner kami seperti Kiskas memberikan workflow yang baik, memberikan seamless integration yang baik, dan saya harapkan itu apa yang saya sampaikan bisa membantu Anda juga untuk mengconsider dan mengimprove customer journey yang baik, dan dari situ bisa memberikan customer experience yang baik juga. Baik, akan saya stop sharing di sini dan akan saya hand over ke Frans yang akan memberikan demo, ada 2 demo kalau nggak salah yang Frans akan saya sampaikan. Oke, Frans, over to you. Baik, terima kasih Daniel. Sebelumnya saya akan melakukan share screen. Oops, sorry. Oke.
Sudah terlihat ya screen saya di sini. Nah, selamat siang para peserta. Perkenalkan, nama saya Franz dari Phonics. Di sini saya akan melakukan demonstrasi tentang customer experience, tentang bagaimana caranya sih melakukan customer acquisition di sini. Jadi kita punya cerita dari demo ini. Jadi untuk demo yang saat ini ceritanya adalah saya sebagai anak muda yang ingin melakukan pinjaman KPR. Jadi saya pergi ke website sebuah bank, kemudian saya bingung ini produknya ada apa aja sih di sana. Kemudian saya menemukan form contact us. Kemudian setelah dari form contact us ini saya akan mengisi, dan perjalanannya selanjutnya adalah saya ingin mendemonstrasikan seamless connection untuk mengimprove customer experience dari platform tersebut akan pindah ke WhatsApp. Kemudian ada lagi connection yang experience yang kita bisa transfer dari WhatsApp itu pindah ke video. Jadi untuk contoh use case yang pertama, saya akan melakukan submit form. Jadi kita bayangkan sebelah kanan sini adalah layar HP saya, kemudian sebelah kiri ini adalah layar dari customer service dari suatu bank. Baik, kita perhatikan sebelah kanan, saya melakukan pengisian data, nama saya Franz, kemudian saya masukin nomor KTP saya, dan kemudian saya memasukkan nomor HP saya 08. Nah, di sini sebelum saya melakukan submit kontak terhadap customer service, saya akan melakukan verifikasi terhadap diri saya sendiri. Nah, verifikasi terhadap diri saya sendiri ini merupakan salah satu kunci yang mana dapat membantu dalam hal customer experience. Jadi beberapa otomasi juga terjadi di dalam melakukan verifikasi ini. Kita tinggal melakukan verifikasi, kita perlu melakukan pengecekan kan kalau melakukan verifikasi, apakah nomor ini benar nomor handphone yang bisa menerima SMS, apakah nomor ini apakah nomor ini ada nomor virtual, nomor handphone, ataukah nomor telepon rumah. Kemudian apakah nomor ini pernah melakukan penipuan sebelumnya, dan berbagai macam verifikasi yang dilakukan dengan cara pemanggilan satu API yang kita sebut sebagai Verify API. Nah, di sini saya sudah mendapatkan kode OTP, yaitu 5200, saya masukkan, dan kemudian saya cek di sini. Nah, ini adalah salah satu bentuk otomasi yang mana ketika kita hanya dengan pemanggilan satu Verify API ini saja, kita sudah melakukan berbagai pengecekan, kemudian kita melakukan pembuatan kode OTP secara otomatis. Jadi sebagai developer sendiri, kita tidak perlu memikirkan gimana sih OTP ini dibuat, kemudian apakah OTP ini perlu dilakukan improvement, security-nya gimana, apakah OTP ini bisa didebat, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi hanya dengan sekali Verify API ini, semua proses tersebut secara otomatis akan dilakukan, termasuk pengiriman SMS, dan jika SMS tidak dikirimkan, kita akan menerima panggilan telepon secara otomatis. Jadi tanpa harus kita menyebutkan bahwa harus melakukan panggilan telepon, sistem akan secara otomatis melakukan panggilan telepon. Nah, kita lanjut ke ceritanya. Saya akan melakukan submit. Kemudian, saya sudah terverifikasi nih. Selanjutnya saya akan melakukan aplikasi KPR. Jadi saya KPR. Ketika saya klik ini, itu akan langsung masuk ke tampilan WhatsApp. Jadi saya kirimkan, halo, saya tertarik nih untuk KPR. Nah, saya sebagai customer agent pun bisa membalas WhatsApp-nya. Untuk KPR jenis apa ya? Kita memiliki banyak produk. Berikut adalah dokumennya. Jadi bisa dilihat sebelah sini, sebelah kiri ini customer service tidak menggunakan WhatsApp, tetapi menggunakan platform sendiri. Tetapi platform tersebut dapat mengirimkan WhatsApp. Jadi ketika saya melakukan pengiriman, bisa dilihat sebelah kanan saya, di sana WhatsApp langsung terkirim. Kemudian karena kita menggunakan channel WhatsApp, artinya kita dapat mengirimkan beberapa attachment juga kepada
kepada customer, kemudian customer juga bisa melihat, oke, ini cukup membingungkan juga, KPR-nya gimana. Nah, kemudian mungkin saya sebagai customer saya bilang, saya bingung, saya masih bingung nih. Bisa dibantu. Nah, ketika customer merasa bingung, ini gimana sih caranya, kemudian pihak customer service, oke, kita bisa melakukan panggilan telepon, panggilan video. Kemudian customer service tinggal menekan ini, invite to video call, dan secara otomatis kalau dilihat sebelah kanan handphone saya itu akan mendapatkan sebuah link yang mana akan secara langsung melakukan panggilan video. Oke. Baik, di sebelah sini saya sudah melakukan panggilan video antara customer service dan agent. Kemudian customer service pun juga dapat melakukan share screen terhadap dokumen yang tadi, kemudian menjelaskan tentang produk-produk yang ada. Dan kita juga bisa melakukan highlight di sini, yang mana highlight ini akan terlihat di sisi customer juga. Ketika customer sudah selesai, kita bisa hang up the call. Kemudian kita anggap journey-nya sudah selesai. Jadi ceritanya kita sudah melakukan verifikasi, kemudian kita sudah melakukan experience melalui percakapan melalui WhatsApp, dan yang terakhir kita sudah melakukan percakapan melalui video. Ini adalah yang disebut sebagai seamless communication. Jadi dimulai dari WhatsApp, dimulai dari website, kemudian setelah itu kita dimulai dari website, kemudian setelah itu kita berpindah platform ke WhatsApp secara langsung, kemudian dari WhatsApp kita berpindah lagi platform ke video. Di sini kita menggunakan tiga jenis API yang disediakan oleh Phoenix sendiri. Yang pertama adalah Verify API, yang mana itu akan secara otomatis melakukan pengecekan terhadap nomor telepon, kemudian secara otomatis juga membuat kode OTP, mengirimkan, serta untuk failover-nya. Jadi ketika SMS tidak ada, failover ke voice. Dan yang kedua adalah Messages API, itu merupakan satu suite API yang mana dapat terintegrasi secara langsung melalui berbagai social channel, seperti WhatsApp, Viber, dan Facebook Messenger, hanya dengan satu single API. Dan yang terakhir adalah Phoenix Video API yang barusan kita experience juga, yaitu komunikasi menggunakan video secara langsung hanya menggunakan link saja. Jadi tidak ada aplikasi third party yang perlu diinstal di device-device tersebut. Mungkin sekian dari demo saya. Jika memang ada pertanyaan tentang bagaimana sih cara membuat demo ini dan lain sebagainya, atau tentang hal-hal teknisnya, please bisa langsung ditanyakan. Terima kasih, Wan. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya Pak Daniel dan Pak Frans. Wah, menarik sekali ya Pak materinya. Dimulai dari customer expectation, di mana ada 32% pengguna WhatsApp Business, kemudian 35% berekspektasi integrate communication ketika berinteraksi dengan organization, dan 59% merasa frustasi karena harus mengulang informasi ke provider. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Daniel terkait seamless customer experience. Gitu. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab bersama narasumber kita hari ini. Untuk rekan-rekan yang akan bertanya, silakan sebutkan nama dan asal perusahaannya pada kolom chat yang ada di samping. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Asari Juang dari Warung Iot. Bagaimana cara Vonage meyakinkan customer untuk menggunakan layanan WA, SMS yang pada dasarnya bisa kita akses manual dengan free atau WhatsApp gitu ya? Apakah pemberian promo atau trial efektif gitu? Nah, ini konteksnya untuk UMKM Pak, online shop yang baru mulai merintis usaha. Nah, bagaimana Pak Daniel?
Oke, mungkin seperti yang sudah dijelaskan kemarin dan mungkin dari Pak Aris ya dari tim WhatsApp, ada 3 macam WhatsApp yang bisa ditawarkan dan dipakai. WhatsApp personal yang biasanya dipakai. Kedua adalah WhatsApp for Business. Dan ketiga adalah WhatsApp for Business API. WhatsApp personal adalah WhatsApp for Business free seperti yang semua orang ketahui. Dan mungkin pertanyaan adalah kenapa atau buat apa sih WhatsApp for Business API? Karena kan itu berbayar. Apa sih kelebihannya? Sebenarnya nggak ada yang menentukan ya harus WhatsApp for Business API kalau mulai. Biasanya strategi yang dipakai atau ditawarkan untuk bisnis adalah mereka berangkat dari WhatsApp for Business, di mana dengan WhatsApp for Business mereka bisa berinteraksi dengan skala lebih besar dibandingkan WhatsApp personal. Nah, dari situ mereka baru melihat setelah mencoba-cobain dengan WhatsApp for Business, terus interaksinya makin besar, mereka melihat WhatsApp for Business mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhannya dari sisi skalanya, ataupun juga misalnya dari sisi skala kalau perlu banyak customer service agent ya gitu ya, agak susah untuk mengimplementasikannya dengan WhatsApp for Business. Disitulah WhatsApp for Business API ada nilai tambahnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana sih dari sisi Phoenix untuk convince customer kami untuk bisa menggunakan WhatsApp for Business API. Biasanya kayak yang kami tanyakan ke mereka pada saat ini mereka menggunakan apa untuk menjangkau customer mereka. Apakah mereka menggunakan SMS kah ataukah mereka menggunakan WhatsApp for Business yang free. Dari situ baru kami jelaskan, oke, kalau memang kalau katakanlah SMS dan SMS di Indonesia belum tentu lebih murah dengan WhatsApp for Business API sebetulnya. Dari situ bisa kelihatan bahwa nilai dari WhatsApp for Business API itu dari sisi cost-nya ada nilai tambahnya. Nah, tapi katakanlah keberangkatnya mereka dari WhatsApp for Business yang free, kemudian dan nilai untuk WhatsApp for Business API itu adalah skalabilitasnya karena bisa memberikan penggunaan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan WhatsApp for Business yang free. Begitu Bu Hanif, moga-moga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bapak Asari Juang dari Warung Iot ya. Untuk next question ini dari Ibu Hana dari Revel Up. Kedepannya otomasi seperti apa yang akan dibutuhkan bisnis nantinya? Atau kombinasi otomasi apa yang sebaiknya diterapkan untuk bisnis yang mengolah big data? Seperti apa Pak Daniel? Luas sekali pertanyaannya. Tapi mungkin saya coba jawab gini. Biasanya untuk bisnis terkait dengan big data ya, untuk bisnis bisa sukses itu mereka bisa bagaimana mereka bisa menggunakan datanya. Dan kalau kami lihat dari sisi Phoenix ke depannya, perusahaan yang bisa menggunakan data dengan lebih baik akan bisa memberikan customer experience yang lebih mengena ke end customer mereka. Jadi tidak ditentukan oleh gimana bisa mengambil datanya, gimana bisa store datanya, atau bisa punya analytics dan reportingnya, enggak seperti itu, tapi bagaimana menggunakan data-data yang ada untuk bisa meng-customize customer journey-nya, meng-customize customer experience-nya. Itulah yang akan menjadi diferensiasinya ya untuk bisnis yang sukses dan enggak. Karena kalau kami lihat dari Phoenix, sebetulnya sudah cukup banyak perusahaan yang bisa mengambil data buat reporting yang bagus, tapi buat perusahaan yang bisa menggunakannya dengan baik, itu yang agak belum begitu banyak ya. Itu yang, dan saya rasa itu yang bisa membedakan sukses atau enggaknya perusahaan di kemudian hari. Baik, terima kasih Pak Daniel. Semoga cukup menjawab Ibu Hana ya. Namun jika ada pertanyaan atau ingin yang diklarifikasi kembali, bisa ditulis lagi di tab komen. Kemudian, oke, sepertinya ada satu lagi pertanyaan nih Pak, atas nama Bapak Almer dari CNBC Indonesia. Apa yang membedakan layanan API yang disediakan oleh Vonage dengan penyedia layanan API third party lain?
di mana proses pertukaran data yang terjadi, server dalam atau luar negeri. Seperti itu, Pak. Oke. Mungkin kalau saya ngerti pertanyaannya, bedanya WhatsApp for Business API. Tadi pertanyaan WhatsApp for Business API atau API dari Vonage aja bukan? Penyedia layanan API dari Vonage, Pak. Oke. Pada saat ini mungkin pertanyaan bedanya apa sih kalau API Vonage? Karena mungkin hosting kami belum dalam negeri pada saat ini, sedangkan ada banyak penyedia API layanan API lain yang sudah ada di dalam negeri. Sebetulnya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Dalam beberapa bulan lagi aja API kami akan ada di hosting di Indonesia. Tapi sebenarnya hosting di dalam negeri itu bukan sesuatu yang akan menyelesaikan semua masalah atau semua tantangan dalam bisnis API ini, karena untuk bisa menawarkan communication API ada beberapa kriteria lagi yang mesti dipertimbangkan. Misalnya dari sisi latensi, redundancy, dan itu tidak bisa diselesaikan atau di-address hanya dengan memberikan atau menghosting layanan tersebut dengan data center yang ada di Indonesia. Jadi saya rasa penting bisa memberikan layanan data center di Indonesia, tapi itu bukan satunya kriteria yang untuk bisa memberikan layanan API yang baik. Dan dari sisi Vonage, ya kami cukup bangga lah dengan apa yang bisa kami tawarkan ke customer kami, di mana semua data center kami boleh dibilang ada di berbagai region di seluruh dunia ya, dan demikian hingga bisa memberikan latensi yang sangat pendek dan juga redundancy yang sangat baik. Terima kasih Bu Hani, itu aja. Baik, terima kasih Pak Daniel, dan semoga pertanyaan dari Bapak Almer cukup menjawab ya jawaban dari Pak Daniel. Baik, rekan-rekan semuanya, akhirnya rangkaian sesi diskusi pada kelas hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari narasumber kita hari ini, Bapak Daniel dan Bapak Franz. Dimulai dari customer expectation, gitu ya, terus kemudian beberapa contoh use case, lalu seamless customer experience dan hybrid customer journey. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada kelas hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Daniel dan Bapak Franz untuk materi yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat bagi kita semua terkait dengan tren otomasi untuk menyusun strategi digital transformasi. Begitu juga kepada rekan-rekan yang antusias untuk menghadiri kelas pada hari ini. Saya Hani Winarti selaku Partnership Account Manager pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Saya kembalikan lagi kepada MC kita. Silakan Mbak Jessica.